Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Raditu billahi rabba wa bi-islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Eh, Kawan-kawan mahasiswa peserta KKA yang kami banggakan. Alhamdulillah untuk session kali ini yang akan membawakan materi yang pertama yaitu desain program kerja kuliah kerja amalia yang akan disampaikan oleh Bapak Hardin, Sarjana Pertanian, Magister Manajemen. Kemudian materi berikutnya yaitu teknik penyusunan program kerja dan laporan akhir kuliah kerja amalia yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Ma'ruf, Magister Pendidikan. Jadi alokasi waktu kita pada session kali ini kurang lebih 30 menit. Jadi kami mempersilakan dua panelis kami, yaitu panelis pertama desain program kerja KKA itu kurang lebih 15 menit. Jadi waktu dan tempat kami persilakan. Tes 1, 2, 3. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Dr. Andus Ma'ruf, MPD, kemudian moderator yang sama berbahagia dan para mahasiswa peserta KKA tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu di acara pembekalan KKA pada kesempatan hari ini. Walaupun di masa COVID-19 mudah-mudahan tetap kita produktivitasnya tidak berkurang walaupun keadaannya seperti sekarang. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita kalam, ilmu, pengetahuan sehingga ini bisa kita rasakan sampai di akhir zaman kelak. Para mahasiswa yang saya banggakan, kali ini saya dikasih kesempatan untuk membicarakan tentang desain KKA di masa COVID-19. Perkenalkan, nama saya Hardin. Saya dari tempat lahir saya itu di Bau-Bau, 15 Mei 75. Ya. Kemudian saya sekarang ini lagi mengenyam pendidikan S3. Kemudian kalau lihat nomor HP saya di situ, NIDN saya ada di situ, yaitu 00 15 05 75 12. Mungkin nanti sebentar Pak Ma'ruf yang akan memperjelas ya, karena untuk materi selanjutnya. Kemudian berbicara masalah desain, dasar hukumnya itu kita kali ini ya, dan desain kita itu berdasarkan Kemendikbud sebenarnya. Ada surat edaran, ada nomor 3 tahun 2020, kemudian ada nomor 4 tahun 2020, kemudian PP Muhammadiyah juga, ya surat maklumat dari pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02 MLM ya dan seterusnya. Kemudian keputusan himbauan Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian ada juga peraturan wali kota yang saat ini ya sudah sudah masa penindakan. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita yang saat ini di Sulawesi Tenggara merupakan dia zona termasuk zona yang ketiga
yang paling banyak ya, masalah COVID. Berikut tema KKA penanggulangan COVID kita itu, yaitu tema KKA adalah masalah penanggulangan COVID-19. Jadi berdasarkan keputusan PP Muhammadiyah terkait COVID-19 ini, diharapkan kegiatan di berbagai amal usaha Muhammadiyah itu dapat melaksanakan kegiatan yang tidak memicu penyebaran virus COVID-19. Jadi mengacu pada keputusan tersebut, maka kegiatan pemberdayaan LPPM Muhammadiyah Aisyah dihimbau di seluruh Indonesia untuk tidak dilaksanakan dengan cara konvensional seperti yang lalu. Ya, jadi kalau cara konvensional itu ya berkelompok atau pengumpulan massa dalam jumlah yang besar. Tapi kalau di masa COVID-19 ini ya tidak dianjurkan seperti itu lagi. Maka pengelolaan KKN UM Buton perlu mengembangkan skema baru KKA di masa pandemi COVID-19. Pemberdayaan yang mungkin dapat dijalankan pada masa pandemi ini adalah KKA berbasis IT. Ya. Pemberdayaan berbasis IT itu dapat berjalan apabila masyarakat yang didampingi berkelompok juga, ya, tapi dalam skala yang ditentukan. Kemudian dia menguasai teknologi dan informasi, terutama sudah familiar dengan media sosial, serta memiliki tujuan pemberdayaan yang sama. Ya, seperti itu. Jadi punya konsep yang sama. Berikutnya adalah, adapun ketentuan pelaksanaan KKA di masa COVID-19 itu diwujudkan dengan melakukan implementasi keilmuan sesuai program studi masing-masing. Dan dapat dilakukan secara online maupun offline. Jadi ada dua saya bagi di sini. Online boleh, offline boleh, tapi dengan mengikuti prosedur ya, atau yang dianjurkan oleh pemerintah, ya. Tidak boleh Anda sewenang-wenang ya, dengan kemauan Anda sendiri. Jadi harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama adalah setiap mahasiswa KKA new normal itu dia melaksanakan kegiatan secara individu. Ya, bisa juga kelompok ya, dengan pembatasan-pembatasan. Ya, ada jarak yang harus kita pedomani. Ya. Oleh karena itu kita harapkan bagi mahasiswa ya, dia harus mengikuti pembimbingan dari dosennya. Jadi dia harus sering berkomunikasi dengan dosen DPL-nya, serta mentaati tata tertib, serta sanksi atas pelanggaran sebagaimana pada buku panduan yang telah saudara-saudara peroleh. Yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara online maupun offline. Jika offline, yaitu dengan berdasarkan protokol kesehatan. Kemudian masing-masing individu dalam kelompok KKA bisa merencanakan satu atau lebih jenis program kerja atau bentuk kegiatan. Ya, tidak usah banyak-banyak. Jadi kalau ada 15 orang satu kelompok itu maksud saya itu memang dikelompokkan, tapi kegiatannya adalah per individu. Ya. Itu adalah per individu. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan yang akan dilakukan harus telah melalui proses bimbingan dan disetujui oleh DPL. Penyusunan program kerja perlu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing lapangan dan pejabat pemerintah setempat. Jadi kalau Anda ingin melakukan kegiatan program itu, Anda harus pintar berkomunikasi, kata Ibu Rektor tadi. Jadi bisa berkomunikasi baik kepada pemerintah, kepada pihak kampus, yaitu melalui DPL yang sudah dipercayakan. Ya, silakan Anda mengkomunikasikannya. Ya, kemudian koordinasi antara anggota kelompok maupun anggota kelompok dengan DPL dalam bentuk online atau offline dengan tetap mengikuti protokol COVID-19. Ya, jadi yang kita tekankan di sini adalah
koordinasinya itu adalah melalui DPL, kemudian itu adalah perorangan sebenarnya. Ya. Walaupun Anda itu dikelompokkan dalam satu kelompok, tidak apa-apa kalau misalnya DPL-nya ditentukan, misalnya kita ketemu sekian, karena ada juga DPL yang saya lihat dia bikin grup yang tidak ada masalah. Ya, tidak apa-apa, itu untuk memperlancar Anda. Yang berikutnya adalah ketika melakukan kegiatan sosialisasi offline, mahasiswa harus menggunakan jas alma mater atau baju kaos lapangan yang telah dibagikan. Kemudian kegiatan dan luaran, ini yang penting. Kegiatan dan luaran kita itu, ya jadi kalau jenis online, misalnya kita membuat webinar sosialisasi terkait program kerja melalui Zoom, bisa Google Meet, live Instagram, atau aplikasi lainnya. Kemudian kampanye melalui media sosial dengan cara membuat booklet, ya, video dan poster mengenai pelestarian lingkungan hidup misalnya. Ya, kemudian ada juga jenis kegiatan offline, dapat berupa sosialisasi, penyuluhan, pelatihan atau demo secara langsung. Dengan catatan, kalau yang online, misalnya membuat webinar, sosialisasi terkait ketahanan keluarga misalnya, dalam bentuk Zoom, Google Meet, kemudian live Instagram, kemudian ada edukasi melalui media sosial tersebut mengenai ketahanan keluarga dalam bidang kesehatan, pangan, dan pendidikan. Ya, bisa juga masalah keluarga, karena ini menyangkut keluarga, apalagi di masa COVID-19 sekarang ini, ya banyak keluarga itu yang dia cerai. Ya. Di masa COVID ini angka cerai itu lebih tinggi. Mungkin Anda bisa, ya kalau di lingkungan Anda melihat seperti itu, ya Anda bisa menyikapinya dengan memediasi. Ya. Bisa saja ini orang agama yang bisa lakukan, atau orang hukum mungkin. Kemudian di bidang pendidikan, bisa juga kita lakukan secara online. Yang penting kita sepakat bersama-sama, mungkin dengan pihak sekolah, kita meminta nomor WA siswanya, kemudian kita masukkan dalam suatu grup, kemudian kita ajarkan melalui Zoom dan sebagainya. Itu bisa saja Anda lakukan. Kemudian juga masalah kesehatan, ini sangat banyak. Ya, masalah kesehatan keluarga, ya Anda harus, mungkin kalau orang hukum melakukan penyuluhan, ya penyuluhan kesadaran tentang menggunakan masker ketika di luar rumah misalnya. Kalau orang biologi mungkin membuat masker dari bahan-bahan yang bisa mendukung untuk perbaikan kesehatan dan sebagainya. Jadi Anda harus mengidentifikasi kondisi di lingkungan Anda. Di lingkungan Anda itu mungkin ada penjahit, ya Anda bisa bekerja sama dengan penjahit itu untuk menciptakan misalnya masker dan sebagainya. Kemudian di bidang jenis kegiatan offline, bisa Anda membuat pelatihan membuat tanaman hidroponik misalnya, orang pertanian, dengan memanfaatkan botol-botol bekas atau styrofoam. Kemudian pelatihan langsung pemanfaatan lahan kosong menjadi apotek hidup misalnya. Ya, kemudian ada pelatihan panduan kesehatan selama masa pandemi, pelatihan pendidikan, parenting untuk PG PAUD misalnya selama pandemi, ya. Kemudian sosialisasi strategi pembelajaran dari rumah untuk orang tua maupun guru. Anda juga bisa merancang tanaman obat keluarga atau toga. Kemudian berikutnya adalah jenis kegiatan online juga yang bisa Anda lakukan, yaitu masalah edukasi pada media sosial mengenai ketahanan ekonomi. Kenapa saya berbicara masalah ketahanan ekonomi di masa COVID? Karena ini menjadi masalah yang sangat urgen saat ini. Ya, makanya banyak pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi agar semakin baik, ya. Karena semakin terburuk dalam kondisi COVID-19 ini, ya banyaknya BLT, ya. Yang gajinya biar juga PNS yang gajinya di bawah 5 juta, apalagi masyarakat yang tidak punya pekerjaan.
ya insya Allah akan dibantu ya oleh pemerintah untuk menghidupkan kembali ya situasi perekonomian kita. Anda harus melihat situasi itu, membaca itu masalah UMKM di daerah Anda. Bagaimana menghidupkan UMKM itu agar mereka dalam menjalankan UMKM-nya, apalagi misalnya UMKM itu di bidang penyajian makanan buat orang banyak seperti itu. Ya paling tidak harus Anda di situ berperan aktif. Di mana peran aktifnya? Semua bisa berperan di situ. Termasuk salah satunya dalam melayani. Ya biasanya ya kalau yang tadinya disamakan dengan keadaan yang lalu di luar Covid, di masa Covid ini dia harus mengikuti standar-standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah kalau jenis kegiatan offline, yaitu Anda ini sudah bisa membuat sistem informasi terkait data UMKM di daerah, kabupaten maupun kota di mana mahasiswa berada, yang terintegrasi dengan dinas koperasi misalnya. Ya, jadi Anda sudah bisa membuat datanya sehingga UMKM itu datanya valid dan ketiga ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebenarnya. Jadi kita membantu pemerintah, membantu masyarakat, ya keberadaan kita di situ, ya dengan tetap memperhatikan masalah COVID. Kemudian berikutnya karena ini waktu, target dan sasaran kita adalah masyarakat luas secara umum, baik anak-anak, ya remaja maupun orang tua. Kemudian target capaian kita adalah kalau Anda menggunakan webinar yang minimal 100 orang lah, atau 50 orang sudah bisa kalau melalui webinar. Kemudian kegiatan webinar ya bisa dilaksanakan satu kali kegiatan saja. Jumlah follower ya harus ada kalau bisa. Update konten juga. Kemudian target capaian offline itu jumlah peserta ya kita dalam sosialisasi minimal 15 lah. Terlaksana minimal satu kali. Kemudian luaran kita yang terpenting itu saya tekankan adalah di buku, kemudian jurnal pengabdian kepada masyarakat, kemudian yang ketiga adalah di media massa, baik online ya maupun cetak, kemudian di YouTube. Ya. Anda kalau bisa bikin video, bisa jadi YouTuber, ya insya Allah kalau Anda saling ya mengirimkan linknya, termasuk kami dosen, ya insya Allah kami akan bantu. Dan yang terakhir, tupoksi dosen pembimbing. Ya, tupoksi dosen pembimbing ini, yang pertama dia harus memahami setiap jenis kegiatan KKA yang ada dalam buku panduan. Kemudian membimbing mahasiswa untuk merencanakan program kerja atau bentuk kegiatan KKA mana yang akan dilaksanakan. Kemudian membimbing mahasiswa dalam melakukan kegiatan KKA, menjaga stabilitas setiap mahasiswa dalam kelompok itu. Ya. Kemudian menjaga dan membina disiplin dan tanggung jawab mahasiswa dalam menjalankan kegiatan KKA. Oh, iya. Jadi yang saya maksud kelompok di sini karena memang dikelompokkan, tapi stabilitas setiap mahasiswa itu nanti dijaga oleh dosennya, DPL-nya, sehingga mereka itu tidak saling menyalahkan. Misalnya mereka bisa berdiskusi dengan baik, bisa saja mereka saling berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Ya, masalah program kerja yang akan mereka laksanakan bisa saja mungkin sama program kerja mereka, kita tidak tahu. Tapi itu nanti yang merumuskan adalah pihak mahasiswa sendiri dengan DPL-nya. Jadi sehingga mudah-mudahan nanti program-program yang muncul itu tidak ada yang sama, mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Berikutnya adalah membimbing mahasiswa pada setiap langkah operasional selama menjalankan kegiatan KKA, termasuk mematuhi dan menerapkan tata tertib protokoler yang ada dalam SOP keselamatan dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian membentuk iklim yang kondusif dalam kelompok dan menstimuli daya kreativitas mahasiswa serta mendorong semangat mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan KKA. Dan yang terakhir adalah menampung segala permasalahan dan kendala yang dialami mahasiswa selama melaksanakan kegiatan KKA serta membantu mencarikan solusinya dan
membantu mahasiswa dalam berkoordinasi ya dengan panitia pelaksana KKA jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kemudian dilakukan setiap kelompok dengan berkoordinasi dengan seluruh peserta KKA agar dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai sasaran. Ya. Kemudian memberikan penilaian pada setiap kinerja mahasiswa KKA secara bertahap. Nilai terakhir diserahkan kepada LPPM pada akhir kegiatan KKA. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi materi yang disampaikan oleh panelis pertama kita untuk mengefisienkan waktu. Untuk pemateri kedua tentang teknik penyusunan program kerja dan laporan akhir KKA, kami persilakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati panelis yang pertama, pemateri pertama Bapak Hardin SPMM. Ya, sama-sama beliau ini kita masih juga berjuang untuk dunia pendidikan. Kemudian yang kami hormati saudara moderator Bapak Sahrin Jalia SPD MPD. Saudara-saudara peserta KKA yang sangat berbahagia, materi kali ini adalah sama dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hardin dari LP2M. Itu materi juga tidak kalah pentingnya. Ya, jadi materi yang kami akan bawakan ini adalah materi bagaimana saudara melakukan satu kegiatan secara teknis di lokasi KKA. Sudah bisa termitor ini? Sudah. Iya. Oh ya. Jadi saudara, saya ingin sampaikan dulu supaya jangan ada yang salah persepsi bahwa kelompok yang dimaksud oleh LP2M tadi itu adalah naungan dari pembimbing. Pembimbing itu adalah membimbing sejumlah kurang lebih 14 dan 15 mahasiswa peserta KKA yang tersebar di berbagai daerah. Ada di Buton Selatan, di Konawe, di mana saja, di Raha atau di mana Kota Bau-Bau, itu wilayahnya. Tetapi itu adalah jenisnya perorangan. Ya. Lalu kemudian, kenapa saudara ditempatkan sesuai dengan KTP-nya? Karena ini adalah COVID, negara ini adalah dalam keadaan darurat. Khusus Sulawesi Tenggara, kita sudah masuk wilayah merah dan bahkan menduduki urutan ketiga persentase jumlah yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Sehingga saudara bahwa kecil kemungkinan kalau ada yang tidak sesuai KTP-nya atau domisilinya akan ditolak di daerah yang dituju. Tetapi itu kesalahannya sendiri. Karena kami tidak pernah menyuruh saudara, karena tidak pernah kami menyuruh saudara untuk melakukan bahwa bisa memilih di luar daripada KTP-nya. Kecuali di luar alamat di Sulawesi Tenggara, di luar alamat di Provinsi Sulawesi Tenggara, itu masuk kampus. Boleh umpamanya di Sulawesi Tenggara, tapi sudah lama dia berada di mana, ada domisilinya, itu boleh. Boleh, ada KTP-nya tapi ada domisilinya lagi yang lebih dekat, yang sudah merupakan alamat barunya, itu boleh. Tidak ada masalah. Ya, lalu kemudian saudara, ini COVID. Ini adalah penanggulangan COVID. Ini adalah kegiatan kita. Tidak ada kegiatan kita yang lain. Kita melakukan kegiatan KKA ini di saat negara dalam keadaan darurat COVID-19. Jadi inilah pemateri dari awal dan juga pemateri yang baru saja sudah dijelaskan bagaimana saudara-saudara melakukan kerjasama dengan masyarakat di mana saudara berada, dan di situ adalah alamat saudara, daerah saudara, melakukan penanggulangan COVID-19. Di komposisi bab. Komposisi bab. Iya, komposisi bab. Ya, kecil ya. Coba diperbesar sedikit. Jadi, coba perhatikan saudara, ini sebelum masuk ke sini, saya sampaikan dulu kepada saudara bahwa pembimbingan oleh dosen pembimbing lapangan, oleh KKA, pembimbing KKA dari dosen saudara itu dilakukan secara daring. Ya, jadi tidak ada pembimbingan secara
offline. Jadi semua secara daring. Lalu kemudian laporan juga saudara, ingat catat laporan minggu pertama sudah ada laporan saudara, yaitu juga secara daring. Ya, bagaimana apa jenisnya? Saya kira tadi Ketua LP2M Pak Hardin sudah jelaskan dengan gamblang seperti apa laporannya secara daring. Adapun nanti secara manualnya itu boleh saja, tetapi barangkali juga difoto dan dikirim lewat WA. Apa jenis-jenisnya? Ada secara online, ada secara offline, tetapi dilaporkan semua secara daring online. Ya, makanya penting ada kita punya WA. Yang tidak ada WA-nya otomatis tidak bisa ikuti kegiatan ini. Dia mau bikin apa? Iya. Oleh karena itu, saudara, bahwa setiap minggu selalu ada yang dilakukan laporan. Kemudian minggu kedua seperti itu, minggu ketiga seperti itu. Minggu keempat, saudara, lihatlah apa yang sudah ditayangkan ini. Minggu keempat Anda harus merampungkan kegiatan ini. Ya, agak susah saya baca. Ya, ayat ini. Coba diperhatikan, saudara-saudara. Jadi ada format laporan akhir perorangan. Jadi format laporan akhir perorangan. Jadi tidak ada bahwa Anda membuat ada ketua kelompok, tidak ada. Jadi perorangan, karena memang berada di suatu daerah yang berbeda-beda. Kemudian ada komposisi laporan akhir perorangan, ada halaman sampul. Di halaman sampul, ya coba lihat halaman sampul kita. Ini halaman sampul kita, ini halaman sampul kita. Jadi panduan ini saudara-saudara nanti akan dibagikan di saat besok mulai ya, insya Allah besok. Itu besok sudah bisa mengambil panduan ini bersama lungsumnya saudara-saudara. Ya, dan transportasinya saudara-saudara. Dan itu banyak. Baca panduan, di situ apa tujuannya kakak, apa dan semuanya sudah ada. Ditambah dengan materi. Jadi materi yang dibawakan oleh Pak Hardin tadi dari LP2M itu urgent saudara. Karena disitulah Anda bisa apa yang harus Anda lakukan. Nah, di sini adalah yang kami lakukan, yang kami laksanakan ini. Karena saya pemateri ini adalah terkait dengan jabatan saya sebagai panitia. Jabatan saya sebagai panitia adalah sekretaris di KKA sekarang ini. Lalu kemudian Pak Hardin adalah terkait dengan jabatan ketua LP2M. Nah, oleh karena itu, saudara, halaman sampul. Kemudian ada halaman pengesahan. Anda buat seperti ini. Coba lihat halaman pengesahan. Ini saudara. Jadi halaman pengesahan itu, saudara bisa lihat, ya. Ya, saudara bisa lihat ini. Ya, coba lihat halaman pengesahan. Di situ itu harus ada tetap kepala desa atau lurah tanda tangan. Kemudian ada mahasiswa KKA, bukan lagi dulu kan ketua kelompoknya. Ya kan tidak mungkin. Ini pertanggungjawaban masing-masing. Kemudian ada ketua LP2M. Itu tadi ketua LP2M itu bertanda tangan, dia berhak menandatangani, berkewajiban ya, menandatangani semua laporan mahasiswa. Dan itu diarsipkan satu di sana. Kemudian ada dosen pembimbing lapangan DPL, itu sudah di saat selesai KKA. Kapan KKA-nya? KKA itu dimulai hari Senin. Sebentar lagi insya Allah setelah materi kami ini akan ditutup oleh rektor kegiatan kita. Langsung Anda dilepas dan Anda ke lokasi masing-masing pada tanggal 28 di daerahnya kalian sesuai alamatnya. Ini masalah ini yang menjadi barangkali pertanyaan. Kalau yang ada di kampus maka itu adalah rektor. Anda datang di kampus melakukan penanggulangan COVID. Mau secara offline, secara online, seperti kegiatannya apa tadi disampaikan. Barangkali ada poster. Barangkali Anda buat webinar, kemudian Anda dokumenkan, kemudian barangkali ada YouTube, barangkali ada spanduk, barangkali Anda berfoto dengan anak-anak sekolah, anak SD atau apa. Anda setiap minggu laporkan lewat WA. Ya, jadi bukan berbentuk fisik. Baru secara WA, secara daring dilaporkan, dibimbing secara daring dan dilaporkan secara daring sampai minggu ketiga, nanti minggu keempat baru dilaporkan secara fisik dan dilampirkan semua bukti-bukti saudara-saudara lakukan. Dan saya kira KKA kali ini tidak ada menjadi persoalan. Jadi perhatikan tadi jenis-jenis kegiatan online dan offline-nya. Tetap saudara jaga diri, tidak boleh semena-mena bahwa
bergabung tetap jaga jarak, jaga protokol kesehatan. Itu kalau di kampus di luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dia yang tanda tangani adalah rektor. Entah rektor dia mengabadikan mengamanahkan kepada siapa, yang jelasnya di situ adalah rektor, dia KKH. Karena di kampus. Kenapa harus di kampus? Karena sekarang ini di luar daripada alamat kita, itu pemerintah setempat dan warga itu mempertanyakan kita, bahkan diisolasi kita. Saudara di Kalidupas umpama di Wakatobi sana, Anda pergi di Siompu, Anda pergi di Raha, di sana diisolasi itu. Ya, tidak boleh ada orang asing. Nah, makanya kenapa demikian? Makanya KKA itu dikembalikan di daerahnya masing-masing. Inilah yang dilakukan perguruan tinggi yang lain. Ya, kita ini mengadopsi beberapa pengalaman perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kemudian ketua LP2M, kalau memang tidak sempat tadi dilihat itu nidonnya, nanti kami share grupnya di dosen pembimbingnya masing-masing, nanti dosen pembimbingnya yang sampaikan kepada anggotanya masing-masing. Karena dosen pembimbing membimbing sekian jumlah kurang lebih 14 dan 15. Itu tersebar di beberapa daerah. Kemudian saudara, saya sampaikan tadi KKA itu 28 September sampai 27 Oktober 2020. Itu ditulis. Itu ditulis di redaksi surat yang saudara bikin dengan tulis rapi-rapi. Kemudian ditujukan di situ desa yang saudara atau lurah yang saudara tuju atau alamatnya, alamat saudara. Saya kira kalau kita berada di daerah kita melakukan penanggulangan begini, kita diterima. Ini darurat ini. Tidak usah cari bagaimana disiplin yang benar, administrasi yang benar dan sebagainya. Tidak ada itu. Ini darurat. Semua halal. Iya, tidak ada bahwa kenapa modelnya surat begini. Ya sudah begitu. Ini adalah COVID. Negara dalam keadaan darurat, COVID-19 Corona. Tidak usah dicari bagaimana yang jelasnya. Makanya kita kembali di daerah kita masing-masing, otomatis. Jelas, tidak mungkin pemerintah daerah kita, alamat daerah kita, kita berada di daerah itu dan kita penduduk di situ kemudian mau ditolak, tidak mungkin. Makanya kondisi kakak seperti ini adalah lakukan seperti itu. Jadi ini berlaku di saat masih kondisi negara COVID-19. Kemudian saudara, tadi kepada yang terhormatnya, kepada yang terhormatnya saudara itu di komposisi bab ya, di komposisi bab. Apalagi namanya, di kopnya itu surat saudara masing-masing, yang kepada yang terhormat di surat masing-masing itu, saudara itu kan kosong. Saudara tulis di situ, kepada yang terhormat, desa, kepala desa atau lurah. Nah itu, yang dituju di daerah kalian. Kemudian ada saudara 28 September dimulainya sampai 28 September sampai 27 Oktober 2020. Nah itu, dengan bahasa sederhana Anda ke sana bilang, kami ada dari peserta KKA melakukan penanggulangan COVID-19 di daerah kita. Jelas, digembira mereka itu, pemerintah dan masyarakat. Lakukan dengan benar. Kemudian, saudara, lihat model laporan tadi, baru sampai di, kita buru-buru. Lihat, saudara, ada lambang pengesahan, kata pengantar, Anda bikin, ada bab 1 pendahuluan latar belakang tujuan dan manfaat KKA, bisa dilihat di panduan. Anda bisa lihat di panduan. Ada metode pelaksanaan, Anda bisa lihat di panduan. Maka panduan penting. Kemudian saudara, bab 2 itu ada keadaan geografis. Nah, itu tetap, karena kita berada di situ tetap dibuat itu. Letak daerah. Jadi daerah yang kita tempat KKA itu di mana? Nah, itu bersebelahan dengan apa, posisinya di mana? Ada kondisi demografis, itu keadaan penduduk, jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk. Kemudian kondisi sosial, itu menyangkut keyakinan beragama. Berapa di sana Islam, berapa Kristen, Buddha dan lain-lainnya. Kemudian kondisi sosial itu menyangkut mata pencaharian. Ini di mana didapat? Semua ada di desa dan kelurahan. Ya, semua ada di desa dan kelurahan. Lalu kemudian kalau bagaimana di kampus? Anda masuk di sini berikan data-data tentang mahasiswa. Jumlah mahasiswa kita begini-begini, keadaannya apa semua itu identik seperti itu, tidak ada masalah. Ya. Lalu kemudian program kerja dan hasil kegiatan. Ini ada. Program kerja lokasi KKA masa pandemi. Inilah yang dimaksud oleh Pak Hardin tadi. Inilah yang dimaksud oleh Pak Hardin tadi dari Ketua LP2M yang akan bertanda tangan di laporan ini bahwa ada secara online, ada secara offline. Jadi minggu pertama Anda barangkali sudah melakukan suatu program apa. Barangkali ada
pasang poster atau bersama-sama dengan anak SD atau bersama anak SMP, ada di situ Anda berfoto menganjurkan tentang penanggulangan COVID-19, atau ada tadi ramuan apa, obat-obatan apa, sama-sama minum di situ pencegahan, atau Anda buat YouTube atau buat apa, silakan. Kalau offline Anda langsung begitu foto, Anda baru kirimkan ke dosennya masing-masing, seperti itu dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada tantangan dan hambatan, tetap ditulis apa tantangan dan hambatannya, seperti apa sebetulnya di sana masyarakat itu, apakah dia patuh atau tidak, mau ikuti pasang masker atau tidak. Sekarang dituntut itu kalau kita tidak pakai masker 250, tapi masih banyak juga yang tidak pakai masker. Sehingga ada yang mengatakan bahwa lebih bagus barangkali dikasih uang yang pakai masker itu 250 daripada didenda tidak pakai masker 250. Dibalik saja. Karena kalau mau disanksi 250 tidak pakai masker, banyak yang tidak pakai masker. Tetapi barangkali yang bagus dibayar 250 yang pakai masker. Itu barangkali, tapi itu kan mau ambil uang di mana? Iya. Ya, kemudian kesimpulan dan sana lampiran. Saya kira saudara demikian, karena ini memang waktu di saat Zoom di telepon Pak. Di telepon Pak Zaludin. Saudara semua pastikan saudara KKA tempat yang aman di daerahnya masing-masing. Kalau Anda tinggal di Kendari, seumpama kalau Anda tinggal di Kendari sudah lama di bau-bau, yang penting ada domisilinya di daerah itu, karena ada yang kemarin itu katanya dia dari bisa diturun komandan. Ya, oke. Iya. Nah. Jadi seperti seumpama ada masalah begini, satu contoh. Dia berada di Kamaru, tetapi KTP-nya Kamaru, tetapi dia sudah ada di Bobo sejak lama di apa itu dekannya kilo 1 itu. Di situ apa itu? Di dekannya kilo 1 itu. Apa itu? Batulo ke sana lagi, kilo 1 sana. Apa itu? Bure ke sana lagi sedikit. Nah, itu. Dekannya banyak Saraba itu. Dia sudah Waromosio di situlah ada bukan lagi itu Andonohu apakah? Di situ di dekat itu banyak di situ. Dia sudah lama di situ, alasannya anak istrinya ada di situ. Saya bilang ada domisilimu ada di situ aja. Jangan kau pilih Tanah Abang tidak tahu kamu. Untung kalau mau diterima, kalau diterima syukur, tidak ada masalah. Kalau diterima tidak ada masalah. Tapi kalau ditolak, urus dirimu, susah memang dilarang. Susah itu. Jadi kenapa kita kembali di daerah kita, momen untuk membantu pencegahan COVID-19. Yang di Kalidupa kemarin diambil Sampolawa, kau mau bikin apa di sana? Di daerahnya orang lain, kau tinggal di sana sama kakak aku dikurung 15 hari 2 minggu, selesai kakak baru kau dilepas. jadi saya bilang kau tinggal di Kalidupa sana. Kasih tahu pembimbingmu, Roba, Sampolawa menjadi Kalidupa, aman itu saja, tidak ada perubahan administrasi lain. Gampang sekali. Ya, tidak ada masalah. KKA kali ini adalah KKA yang sangat gampang. Ya aja. Lalu kemudian saya sampaikan lungsum dan transportasi. Lungsumnya itu sekian rupiah, tidak baik kalau saya sebut di sini. Yang penting banyak. Lungsum sekian ratus ribu, tambah transportasi, tambah buku panduan. Anda ambil mulai besok dan hari Sabtu. Bajunya sudah ambil. Atribut baju sudah, saudara ambil semua. Kemudian saudara yang barangkali ada di daerah Sulawesi Tenggara, di luar Sulawesi Tenggara, ada di Kona atau yang daerah Sulawesi Tenggara, tapi ada di Konawe, ada di Kalidupa, Bombana, Kabaena, Kancina, tidak bisa dia ke bau, tidak apa-apa simpan saja. Dan tidak kemana-mana uangmu itu tidak ada yang ambil karena perorangan. Tidak bisa pembimbing dan mau apakan pembimbing tidak bisa ketemu. Kecuali kau tanda tangan selesai baru ketemu. Kapan saja. Tidak usah gara-gara itu kau datang lagi di bau-bau. Kau lagi dirapit lagi, disuap lagi, ditusuk itu hidung. Jadi susah. Tunggu saja. Cari yang aman-aman. Kalau ada panduan suruh temanmu, kalau ada kenalanmu dia foto, dia kirimkan kamu. Tidak banyak juga isinya panduan ini. Dia kirimkan kamu begini. Ini COVID, harus kita berjaga. Lakukan kegiatan, tetapi jaga keselamatan saudara. Jaga keselamatannya. Kalau sudah kegiatan 1 menit, berapa menit itu 5 menit berapa, sudah istirahat dulu lagi. Karena itu COVID.
Jangan kau bersama-sama pagi sampai sore dan bermalam, dan tidak begitu. Kalau sudah 5 menit, 10 menit bersama anak-anak ada motivasi, lari pulang di rumahmu. Kau mau corona, kalau tidak bisa kau berbahaya itu. Jadi jangan seperti bahwa pemikiran kita KKA yang reguler dulu, mulai pagi sampai malam, kumpul-kumpul, bukan begitu, kumpul-kumpul ditangkap, dibayar lagi. Ya disiksa lagi, disanksi lagi sama Pol PP. Begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, sedikit lagi kita menunggu, sudah Ibu Rektor sudah menuju ke sini untuk kita tutup. Sekali lagi bahwa Lungsum bagi yang jauh sekali alamatnya tidak bisa masuk di bawah-bawah di kampus karena terkait barangkali di Raha atau di mana, simpan saja dulu. Simpan saja dulu. Nanti kapan-kapan Anda datang atau suruh kirimkan lewat rekening. Kirim nomor rekeningmu sama temanmu, tapi jangan temanmu nanti dia sudah ambil, dia lupa kirim. Diambilkan saja sekitar 300 sekian, jumlah 10 orang berapa memang. Kau mau ketemu di mana? Tidak bisa, kau disuap dulu, kau bisa ketemu. Iya, mau takut dirapit, kalau reaktif sekarang kau mau apa? Sekarang KKA, saudara-saudaraku, gampang sekali KKA sekarang ini. Rugi sekali kalau tidak ikut KKA. Ini KKA ini pokoknya santai saja, bukan kita pergi tinggal di kelurahan itu. Sampaikan saja, kami ini dari KKA, mahasiswa mau penanggulangan COVID. Sudah nih, tidak ada itu kerja bikin papan data apa, tidak begitu. Hanya COVID saja. Sampaikan saja Pak Lurah, seluruhnya itu mari kita mencegah. Baru berfoto dengan itu, laporkan dosen pembimbing sudah. Tapi siapa tahu kok di Pasar Wajo kok foto di bawah-bawah, siapa yang tahu? Ya, offline bisa divideokan, betul. Ya. Jadi kakakmu di Kendari, padahal ada kok di bawah-bawah, siapa yang tahu? Kita tidak tahu, yang penting ada laporan. Tetapi jangan begitu, jujurlah. Ya, jujur ya. Karena kalau ada kesulitan nanti konfirmasi dengan DPL. Secara daring, nanti DPL juga akan konfirmasi kepada kami panitia. Nah, lama sekali mereka. Oh ya, Pak, sudah ada Ibu Rektor, jadi kita lakukan penutupan, saudara. Materi kami, ya, jadi materi kami demikian. Apa yang kami sudah sampaikan, kami akhiri dengan ucapan nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi dua panelis kita dalam session ini. Materi yang telah disampaikan. Jadi saya kira dengan mengefisienkan waktu kami cukupkan untuk session ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persiapan untuk kita tutup acara. Mari Ibu Rini.